Bab 893. Perubahan. Saat mereka melihat Semar Liu memasukkan pedang ke perut Mileye, Gilton dan yang lainnya langsung tercengang. Dan para master sekolah tinggi dimensi luas juga tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka Semar Liu akan tiba-tiba menggunakan energi misteri, bahkan Stevie Olin pun tidak menyangka Semar Liu akan tiba-tiba melakukannya. Ini memalukan untuk melakukannya. Tapi tidak apa-apa, ini bisa menyelesaikan Mileye secara langsung dan menghilangkan masalah besar bagi akademi. Di kejauhan, saat Semar Liu menikam perut Mileye dengan pedang Mileye, dia tersenyum. Duel yang adil. Menurutnya, tidak ada yang disebut keadilan di dunia ini sama sekali. Bahkan ketika guru ada di sana, tidak ada yang disebut keadilan mutlak. Pemenangnya adalah raja. Ini adalah kebenaran abadi dunia ini. Selama Mileye mati, sekte abjad kuno hilang, dan dalam waktu kurang dari sebulan, semua orang akan melupakan Mileye dan sekte abjad kuno. Sejarah hanya mengingat pemenang. Dan pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, karena Mileye yang berada di depannya tiba-tiba menyeringai, dan saat berikutnya, sebuah pedang diselipkan tepat di antara alisnya. Pedang penakluk jiwa. Dengan menusukkan pedang ini, pedang penakluk jiwa langsung menyetrum jiwa Semar Liu. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang di lapangan. Tidak jauh, Stevie Olin hendak mengambil tindakan, dan pada saat ini, banyak jimat membanjiri ke arahnya. Master sekolah tinggi dimensi luas di sekitarnya mengambil tindakan satu demi satu, tetapi orang-orang dari sekte abjad kuno tidak diam dan bergegas menyerbu. Di depan Mileye, Semar Liu menatap Mileye dengan heran, "Kamu?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan pedang Aether, lalu menebasnya dengan tajam, dan kepala Semar Liu langsung terbang. Tubuh fisik hancur, dan pedang penakluk jiwa langsung menyerap jiwa Semar Liu. Wajah Mileye tanpa ekspresi, hal yang paling tidak disukainya adalah omong kosong. Semakin banyak omong kosong, semakin banyak kecelakaan. Jika kamu berbicara omong kosong dengan Semar Liu ini, jika master lain sekolah tinggi dimensi luas maju untuk menyelamatkan pihak lain, maka dia akan menangis. Jadi, kita bunuh dulu. Sebenarnya, jika Semar Liu ini tidak main-main, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Meskipun pedang berat dan pedang ringannya kuat, tingkat alang Semar Liu ini terlalu tinggi, dan kesadaran bertarungnya lebih kuat darinya. Karena itu, bermain secara normal, dia tidak memiliki harapan untuk menang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Semar Liu ini akan menarik kembali kata-katanya lagi, dan yang bahkan tidak dia harapkan adalah bahwa pihak lain menggunakan pedangnya untuk membunuhnya. Pihak lain tidak meremehkannya pada awalnya, tetapi pada saat dia ditusuk oleh pedang, Semar Liu santai. Karena Semar Liu berpikir akhir sudah ditentukan. Dan saat ini, adalah kesempatannya untuk Mileye. Setelah menyerap jiwa Semar Liu, nafas pedang penakluk jiwa tiba-tiba melejit. Akan berkembang. Mileye sangat gembira, dia dengan cepat memasukkan pedang penakluk jiwa ke menara penjara alam, dan kemudian dia melihat ke arah Stevie Olin tidak jauh. Pada saat ini, Sabta sedang bertarung melawan Stevie Olin, dan hanya Sabta yang bisa menahan Stevie Olin di lapangan. Mileye menghentakkan kaki kanannya dengan tajam. Jelek. Gumpalan cahaya pedang merobek lapangan. Pedang tanpa batas. Di kejauhan, wajah Stevie Olin tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik, cahaya pedang mencapai alisnya, dan pedang itu masuk setengah inci. Tepat pada saat hidup dan mati, sebuah buku kuno ilusi tiba-tiba muncul di atas kepala Stevie Olin. Bang! Mileye dan Sabta langsung terpental oleh kekuatan yang kuat. Setelah Mileye berhenti,
dia melihat ke arah Steviolin, yang sekarang terbungkus rapat oleh cahaya emas. Pada saat ini, suara Quenlian terdengar di benak Mileye. Buku suci, itu diberikan kepadanya oleh majikan. Buku ini adalah harta pertahanan, memiliki perlindungan dari sabda suci, pedangmu sulit mematahkannya. Mileye diam, sial, harta sekolah tinggi dimensi luas ini sedikit berlebihan. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang Aether terbang di depan Sabta. Gunakan pedang ini. Sabta memandang Mileye, dan Mileye berkata, kamu tahan dia, aku akan membunuh yang lain. Sabta mengangguk, oke. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih pedang Aether dan bergegas keluar. Bersenandung. Suara teriakan pedang bergema, mengguncang langit. Harus diakui bahwa kekuatan Sabta memang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika Mileye tidak menggunakan benda asing yang berantakan itu, dia mungkin tidak dapat memenangkan Sabta. Ketika Sabta menahan Steviolin, Mileye langsung bergegas menyerang Master Sekolah Tinggi Dimensi Luas. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin Master Sekolah Tinggi Dimensi Luas ini mampu menjadi lawannya? Pembunuhan instan. Jika pedang Mileye melintasi, kepala seseorang akan jatuh ke tanah. Hentikan Mileye. Pada saat ini, suara Steviolin tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Segera, beberapa master sekolah tinggi dimensi luas bergegas menuju Mileye, tetapi pada saat ini, Mileye menghilang tiba-tiba dengan aneh. Pedang tanpa batas. Master sekolah tinggi dimensi luas yang terburu-buru saling pandang, di mana Mileye ini. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, dan semua orang berbalik. Tidak jauh dari mereka, kepala seorang pria terbang keluar. Namun, Mileye masih tidak muncul. Melihat pemandangan ini, para master sekolah tinggi dimensi luas di lapangan kaget. Di kejauhan, Sabta tiba-tiba terlempar. Steviolin melihat ke bawah, telapak tangannya terentang, buku suci muncul di tangannya, dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menebas dari kanannya. Mileye. Kali ini target Mileye bukan orang lain, tapi dia. Sejauh ini yang paling mampu melawan di sekolah tinggi dimensi luas adalah Steviolin ini. Jika Steviolin ini bisa dihilangkan, maka orang lain tidak akan menjadi masalah. Namun, pedangnya menebas langsung pada cahaya emas yang dilepaskan oleh buku suci. Bang! Mileye terpental lagi, dan ketika dia berhenti, Sabta berjalan ke arahnya dan berbisik, dia memiliki benda itu, tak terkalahkan. Mileye melihat sekeliling, dan sekarang Master Sekte Abjad Kuno dan Sekolah Tinggi Dimensi Luas sudah bertarung. Mereka benar-benar mengisi celah dengan jimat. Pada saat ini, Steviolin tiba-tiba berkata, keluarkan formasi. Teknik formasi. Begitu Steviolin jatuh, sebuah buku kuno emas tiba-tiba naik ke langit dari bawah. Bang! Seluruh langit langsung ditutupi oleh sepotong cahaya emas. Dan segera, karakter kuno emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar, dan karakter kuno ini melayang di sekitar, dan setiap karakter kuno memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Melihat adegan ini, para master seperti Sekte Abjad Kuno di lapangan dengan cepat mundur, dan semua orang berkumpul bersama, dan kemudian mengaktifkan berbagai jimat pertahanan yang kuat. Pada saat ini, Yoman Liu tiba-tiba muncul di samping Mileye, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guru leluhur muda, kita harus meninggalkan sekte ini, jika tidak, kita akan pasif selamanya. Tinggalkan Sekte Abjad Kuno. Mileye melihat sekeliling, agak sulit untuk pergi sekarang. Yoman Liu berkata lagi, apakah ada jalan? Mileye berkata, ketika ada kesempatan,
kalian langsung pergi dan tinggalkan aku dan Sabta sendirian, mengerti? Yoman Liu ragu-ragu, tetapi Mileye berkata dengan lembut, pergilah, aku bisa melindungi diriku sendiri. Yoman Liu mengangguk, oke. Mileye melihat ke langit, karakter kuno emas itu semakin banyak, dan kekuatan yang kuat terus muncul di sekitar. Di udara, tangan kanan Steviolin tiba-tiba menekan ringan. Segera, karakter kuno emas itu tiba-tiba bergetar hebat, dan setelah beberapa saat, karakter kuno emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara. Melihat adegan ini, ekspresi Gilton dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Jika karakter emas kuno ini dibiarkan jatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melayang ke udara, telapak tangannya terentang, dan sebuah pena panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat pena panjang, wajah Steviolin di udara tiba-tiba berubah. Pena pembantai langit. Di bawah, Mileye menyeringai, dia melambaikan penanya, dan dalam sekejap, perisai pena besar tiba-tiba muncul di atas kepala para master sekte abjad kuno, dan semua kata kuno di udara menghantam perisai pena. Bang! Di lapangan, serangkaian ledakan terus terdengar. Dan wajah Mileye langsung pucat. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol mata air kehidupan dan menelannya, dan pada saat ini, Gilton tiba-tiba berkata, beri dia jimat penyembuhan. Begitu suaranya jatuh, lusinan mantra penyembuhan oranye tiba-tiba terbang ke arah Mileye. Bum bum bum. Sinar cahaya hijau zamrud meletus di seluruh tubuh Mileye. Mileye. Di udara, semua karakter kuno emas itu diblokir oleh pena pembantai langitnya Mileye, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menyeringai, dan dia memegang pena itu sedikit tajam ke arah langit, serang. Suaranya jatuh, dan perisai pena besar tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, karakter kuno emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari perisai pena. Salinan. Pena ini tidak hanya dapat menyerang dan bertahan, tetapi juga menyalin. Ketika dia melihat karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, wajah Steviolin langsung menjadi muram. Pena pembantai langit yang dia kenal secara alami juga adalah harta sekolah tinggi dimensi luas. Mileye mengambil harta sekolah tinggi dimensi luas untuk menghancurkan sekolah tinggi dimensi luas. Tanpa berpikir panjang, Steviolin tiba-tiba maju selangkah. Dengan lambaian tangan kanannya, buku suci di atas kepalanya tiba-tiba terbang keluar. Detik berikutnya, satu demi satu, cahaya emas turun dari langit seperti air terjun. Bum bum bum. Dalam sekejap, seluruh langit mulai bergetar liar, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya terombang-ambing. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah cermin muncul di tangannya, dia membaca mantra, saat berikutnya, ruang hampa di langit tiba-tiba mulai tumpang tindih. Cermin dimensi luas. Melihat cermin ini, wajah Steviolin semakin jelek. Berapa banyak harta sekolah tinggi dimensi luas yang dimiliki Mileye ini? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena cermin dimensi luas adalah harta karun serangan kelompok, dan murid biasa di akademi tidak dapat menghentikan cermin dimensi luas ini. Steviolin mengangkat tangannya, dan ruang hampa yang tumpang tindih tiba-tiba mulai perlahan kembali ke bentuk aslinya, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba naik ke langit. Dia tidak menembak ke arah Steviolin, tetapi menebas ke kanan dengan pedang. Bang! Tirai tipis yang ditutupi dengan karakter emas kuno itu langsung terbelah oleh pedangnya. Mileye berkata dengan cepat, pergi. Yoman Liu segera meraung, pergi. Segera, dia dan Gilton terbang menuju langit dengan para master sekte abjad kuno. Mileye memandang Sabta, Sabta mengangguk,
Mileye menginjak kaki kanannya, berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Sabta mengikuti dengan cermat, dan pada saat ini, bidang tiba-tiba menonjol, dan di bawah, kekuatan yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Sabta, yang berada di belakang Mileye, merasakan krisis, dan segera berbalik dan menebas. Bang! Cahaya pedang itu pecah, dan kekuatan yang kuat menggulung Sabta tepat ke bawah. Mileye yang telah menghilang ke langit tiba-tiba berhenti. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas ke sekolah tinggi dimensi luas. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.